Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab yang kelima, masih dalam ayat 1 hingga kelima, ini bahagian kedua. Dengan tajuknya bermegah dalam kesengsaraan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kerana kita tahu bahawa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kerana kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Perkongsian ini adalah bahagian kedua. Ya, sebelum ini kita hanya dapat lihat ayat 1 dan 2. Ya, di mana kita bicara tentang hasil yang kita dapat atau berkat yang kita dapat apabila kita telah diperbenarkan melalui iman yang percaya, ya, bukan melalui hukum Taurat tetapi melalui iman. Ya, melalui perbenaran Allah kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah. Ya, yang keduanya kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Dan yang ketiga kita memiliki harapan akan menerima kemuliaan Allah. Sampai peringkat ini, ya, Paulus berbicara tentang ya berkat, ya blessing, semuanya blessing. Ya, tapi bagaimana pula dalam kesengsaraan? Ya, lihat ayat yang ketiga sekarang ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahawa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya saudara, hasil yang keempat daripada diistiharkan benar adalah bermegah dalam kesengsaraan. Ya, permulaan ayat ini berkata, dan bukan hanya itu saja. Bermaksud ya, bukan saja kita bermegah akan masa depan yang penuh pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, yaitu ayat yang kedua sebelum ini, tetapi juga masa sekarang dalam kesengsaraan. Ya, pengharapan orang percaya adalah pengharapan yang dimiliki sekarang dan juga pengharapan yang kita nanti-nantikan yang akan datang, ya, pengharapan yang sekarang dan yang akan datang, ya, present and future. Yaitu ya, walaupun dalam kesengsaraan kita masih dapat bermegah, ya, bersukacita, ya, kerana di dalam sengsaraan itu ada pengharapan, amin. Ya, dan pengharapan kita bertapak pada Yesus Kristus yang tidak akan goyah. Dan kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan kerana apa yang akan dihasilkan dari kesengsaraan kita. Apa yang akan dapat dihasilkan dari kesengsaraan? Ya, kita lihat sekarang dalam ayat 3 dan 4 ya. Paulus berkata, kesengsaraan itu menimbulkan
ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, keselamatan dari Tuhan tidak bermaksud hidup akan menjadi sangat selesa. Ya, tidak ya. Ya, keselamatan memang membebaskan kita dari dosa, tetapi tidak membebaskan kita dari kesusahan dan kesakitan. Ya, malah bagi sesetengah orang percaya, keselamatan iman mereka telah membawa lebih banyak penganiayaan dan penderitaan daripada keamanan hidup. Nah, hal ini, yaitu kesusahan, penderitaan, terjadi kepada Paulus sendiri, ya, yang harus melalui banyak tantangan, banyak penolakan dan cabaran, ya, dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, ini juga yang terjadi kepada orang-orang percaya yang hidup sezaman dengan Paulus. Ya, sememangnya bukan senang untuk hidup sebagai orang Kristen dalam zaman pemerintahan Rom. Ya, maka Paulus mau memberikan gambaran yang seimbang tentang keselamatan. Ya, walaupun Paulus menghadapi banyak kesusahan dan kesengsaraan dalam pelayanannya, malah hidupnya terancam sampai dimasukkan ke dalam penjara. Paulus berkata, dia dapat bermegah dalam kesengsaraannya. Wow, luar biasa ya. Malah Yakobus dan Petrus berkata, kita boleh bergembira, berbahagia apabila berdepan pelbagai pencobaan. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayat itu. Ya, tapi kita harus paham, ya, kita bukannya bersukacita atas penderitaan itu, ya. Tidak ada orang yang bersukacita karena menderita. Saya menderita sekarang. Saya menderita sekarang. Tidak, ya, bukan maksud itu. Kita bersukacita karena hasil, ya, hasil yang kita boleh dapat akibat dari penderitaan itu. Dan apa yang kita dapat dari penghujung penderitaan itu, itulah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lalui. Ya, marilah kita lihat apakah hasil yang boleh kita peroleh dari penderitaan. Yang pertamanya ialah ketekunan. Ayat 3 sekali lagi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya saudara, perkara pertama yang kita boleh perolehi dari penderitaan adalah ketekunan. Ya, ketekunan bermaksud dapat bertahan walau dalam apa jua keadaan, ya. Bertahan, menanggung segala sesuatu tanpa senang mengalah atau putus asa, ya, terus bertahan. Pernah sekali ada seorang pemuda yang meminta pastornya berdoa agar dia akan bertambah lebih tekun, ya, lebih sabar. Ya, kalau kita ingin bertambah lebih tekun, dengarlah cerita ini ya. Jadi pastor itu berdoa beginilah, ya, Tuhan, sila hantar kepada pemuda ini lebih banyak ujian. Hidupnya terlalu senang. Terlalu senang. Kirimkan kepadanya beberapa ujian lagi. Sudah pasti pemuda ini terkejut ya dengan doa pastornya yang begitu. Dia menyuarakan bantahan kepada pastornya ya. Dia minta ketekunan, bukan ujian yang lebih lagi. Nah, pastor menunjukkan kepadanya ayat ini yang mengatakan. Nah, bukankah ayat ini mengatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan? Lalu saudara, adakah ketekunan penting? Nah, saya bagi satu contoh untuk gambarkan kepentingan ketekunan. Ya, contohnya dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan, perhatikan kata-kata ini sekarang, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani 12, 1 dan 2. Nah, ayat yang kedua di sana dikatakan di sana mengabaikan kehinaan, Yesus tekun memikul salib. Ya, saudara, dalam surat Filipi mengatakan bahwa Yesus itu taat sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan sekarang, Yesus memikul salib dengan badannya yang sudah sangat sakit, sangat terluka, sampai tak berdaya. Nah, bayangkan kalau Yesus tak boleh tahan lagi, tak boleh bertahan. Dan di pertengahan jalan memikul salib itu Yesus berkata, I give up. I give up. Saya menyerah. Terlalu sakit. Dan Yesus jatuhkan salib itu dan minta supaya Allah Bapa bawa Yesus pulang ke surga lah. Cari pengganti yang lain. Siapa boleh ganti ya? Apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak sambung perjalanannya dan lepas tangan saja? Saudara, kalau Yesus tidak bertekun sampai akhir, kerja penebusan tidak akan tercapai. Keselamatan manusia tidak akan terjadi. Manusia tetap akan berada dalam dosa. Dan karena itu akan binasa sampai selama-lamanya. Tiada harapan ya bagi manusia. Maka saudara, ketekunan itu penting atau tidak? Ya, sangat penting ya. Karena melalui ketekunan inilah kita dapat bertahan dalam iman dalam menghadapi pelbagai pencobaan dan cabaran hidup. Ya, sampai kita mencapai garis penamat. Nah, kita tahu dalam pelayanan Paulus menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Tapi melalui ketekunan inilah ya Paulus dapat bertahan sampai akhir sehingga dia dapat berkata dalam 2 Timotius bab 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius bab 4, 7 dan 8. Ya, saudara, oleh karena kesetiaannya, ketabahan Paulus, ketekunan Paulus sampai akhir, ya, Paulus dianugerahkan mahkota kebenaran. Dan anugerah ini bukan untuk Paulus saja, ya, tetapi juga kepada semua orang yang tetap beriman sampai akhir. Ya, sifat ketekunan inilah yang juga menjadi tanda yang sangat penting bagi orang-orang kudus dalam surat Wahyu, ya, yang telah menghadapi waktu kesukaran besar dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, inilah tandanya kalau kita mau tahu apakah orang itu benar-benar beriman, apakah orang benar itu memiliki iman yang sejati, adalah tandanya ketekunan, ya. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, kita harus paham konteks surat Wahyu di sini. Ya, bukanlah senang untuk menjadi orang percaya dalam zaman Wahyu, ya, yaitu waktu kesukaran besar, ya. Tapi golongan orang-orang kudus ini berjaya bertahan sampai akhir.
Ya, sehingga mereka dapat mengatasi iblis dan kuasa-kuasa kejahatannya. Ya, bagaimana mereka dapat mengatasi semua itu? Nah, kuncinya adalah ketekunan. Ya, ketekunan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, saudara, maka ketekunan sangat penting. Ya, sangat penting untuk menuruti perintah dan iman. Ya, bagaimana ketekunan itu dapat dihasilkan? Ya, nah, ketekunan dapat dihasilkan apabila kita menghadapi kesukaran hidup. Ya, seperti doa yang diminta pemuda tadi. Ya, karena di dalam kesukaran kita dicabar untuk bertahan, bertahan lagi supaya tidak jatuh. Ya, saudara, semakin kita bertahan, semakin ketekunan kita meningkat. Amin. Ya, semakin kita bertahan, semakin ketekunan meningkat. Nah, inilah yang juga ditulis oleh Yakobus. Ya, dalam Yakobus bab 1 ayat 2 hingga ke 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ya, saudara, siapa mau menjadi matang, ya, mau jadi sempurna, mau jadi utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini semua adalah sifat-sifat yang luar biasa. Ya, saudara, kalau mau jadi sempurna, maka haruslah bersedia untuk menghadapi ujian hidup. Nah, ya, begitu juga kata Petrus dalam 1 Petrus bab 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, segala pencobaan dan ujian hidup adalah untuk memurnikan iman kita, ya, dan membuktikan bahwa kita memiliki iman yang benar dan utuh. Ya, Ayub mengatakan perkara yang sama dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, aku akan timbul seperti emas. Ayub 23:10. Ya, saudara, kedua-dua Petrus dan Ayub memberi gambaran bagaimana emas dimurnikan dalam perapian, ya. Semua kotoran, ya, pada batu emas dibakar dan hasilnya adalah emas murni. Ya, saudara, itulah caranya kekotoran dipisahkan dari emas, ya, yaitu dimurnikan dengan api. Ya, begitu juga pembentukan watak kita hanya boleh berlaku di tengah-tengah keadaan yang sukar. Ya, karena dengan itulah kita dapat tahu sama ada iman kita itu adalah lemah atau kuat, sama ada iman kita itu adalah palsu atau benar, yaitu di tengah-tengah keadaan yang sukar. Ya, saudara, sebenarnya hanya dengan iman yang benar kita dapat tahan uji sampai pada akhir.
sehingga kita menerima puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Ya, saudara ingat ini. Inilah pengharapan yang Paulus maksudkan dalam kesengsaraan kita. Dan karena itulah kita dapat bermegah dalam kesengsaraan. Ya, karena pengharapannya akan kita terima. Jadi saudara, pelajaran yang sangat-sangat penting dari teks ini ialah kita tidak mau dasar iman yang cetek. Kita tidak mau dasar iman yang lemah. Ya, iman yang cetek dan lemah tidak boleh tahan uji. Ya, kita mau iman yang benar, iman yang tekun, iman yang utuh, iman yang tahan uji sampai akhirnya. Amin. Ya saudara, jadi hasil yang keempat daripada diistiharkan benar adalah bermegah dalam kesengsaraan. Ya, kita dapat bermegah dalam kesengsaraan karena dia dapat menimbulkan ketekunan, ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Kami bersyukur, walaupun kami harus menghadapi kesusahan dan kesengsaraan, semuanya itu tidak sia-sia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau dapat memakai setiap ujian hidup kami untuk membentuk kami, untuk menjadikan kami lebih teguh dan matang dalam iman kami. Dan dengan kekuatan dan penghiburan yang telah kami terima, kami juga dapat menolong mereka yang lemah dan menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam kesukaran dengan penghiburan yang telah kami sendiri terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khusus bagi pendengar-pendengar yang lemah, yang sedang bergumul. Ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu masalah mereka. Berilah kepada mereka kekuatan. Engkau bangkitkan iman mereka. Engkau bicaralah Tuhan ke dalam hati mereka. Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Tuhan, ajarlah dan tunjukkan jalan-jalan-Mu kepada mereka. Sehingga dalam kesukaran dan kesusahan yang mereka hadapi, mereka akan dapat merasakan tangan-Mu. Mereka dapat merasakan bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, hadirat-Mu, dan damai sejahtera-Mu akan menjadi lebih nyata. Dan mereka dapat bermazmur, menyanyikan puji-pujian, dan bersyukur atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami. Ya Tuhan, kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu akan terus menyertai kami, sehingga kan apabila kami melalui lembah kekelaman, kami tidak akan rasa takut lagi. Karena Engkaulah gembala yang baik, yang sentiasa menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Tuhan itu begitu baik sekali. Ya, teruslah bertekun dalam Tuhan. Ya, tekun mengusahakan perhubungan kita dengan Tuhan. Ya, ingat Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Haleluya. Ya saudara, disitulah kita mendapat kekuatan kita, yaitu mendekat kepada Allah. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.